Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan Mbak Yaya untuk memimpin berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Rizky Amalia, Anikotul Mu'alifah, Fatwa Sari, Daniatul Nur Fadilah. Kenapa nggak masuk? Sakit. Ada izinnya? Ada ya? Oh iya, sakit. Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan dan yang tetap sehat tetap diberi kesehatan. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru ingin mengasih tepuk semangat biar kalian semangat. Ayo berdiri. Oke, tirukan Bu Guru ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya, ayo diulangi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Kurang panas ya kelihatannya. Kalau begitu kita nyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Ya semua. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi, biar belajar kita itu menjadi enak, menjadi nyaman, kita cek dulu kebersihannya di samping kanan belakang. Coba lihat ada sampah enggak. Kalau ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Kalau tidak, kita langsung lanjut ke materi. Ayo silahkan dicek, ada enggak? Saya rasa tidak ada ya. Ya udah, kita langsung. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Saya. Iya, Mbak Yaya. Tentang apa Mbak Yaya? Tentang manusia dan lingkungan alam. Oke, kelihatannya Mbak Ani, Mbak Fatwa belum belajar ya. Oke, dibuka LKS-nya terlebih dahulu. Halaman 35 itu dibaca. Oke, Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk membaca dan menulis poin-poin yang ada di bacaan manusia dan lingkungan alam. Oke, silahkan. Saya rasa sudah ya. Sudah 15 menit. Sekarang siapa? Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan dari bacaan tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak disimpulkan apa isi dari materi yang ada pada bab manusia dan lingkungan alam. Kesimpulan, makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati dan manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh iya, tepuk tangan buat Mbak Fatwa. Oke, sekarang Bu Guru akan sedikit menjelaskan materi mengenai manusia
Oke. Manusia dan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi itu pasti berhubungan dan berinteraksi dengan makhluk lain. Nah, di dalam lingkungan itu terdapat dua macam, yakni lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Contohnya lingkungan biotik yakni makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun lingkungan abiotik yaitu lingkungan atau bisa disebut dengan benda mati, seperti contoh tanah, udara, air, angin, dan lain sebagainya. Nah, keduanya antara manusia dan lingkungan alam itu sangat berhubungan erat, ya. Seperti contohnya interaksi antara manusia dan lingkungan yaitu apa? Seperti bercocok tanam. Adapun makhluk hidup itu juga dapat memengaruhi benda mati. Seperti contoh, kita contohkan di daerah pedesaan dengan perkotaan. Nah, di pedesaan ini masih banyak pepohonan. Akan tetapi di perkotaan ini tidak ada pepohonan, jarang. Yang ada apa? Yang banyak adalah bangunan. Bangunan seperti pabrik. Jadi beda suasana cuaca yang ada di pedesaan dengan perkotaan itu beda. Kalau di pedesaan itu lebih sejuk. Tetapi kalau di perkotaan ini relatif panas. Inilah sangat mempengaruhi antara lingkungan alam yang ada tumbuhannya dan yang tidak ada tumbuhannya. Oke, selanjutnya hubungan. Adapun hubungan antara manusia dengan lingkungan alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Yang kedua, manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Contoh dari manusia menyesuaikan diri dengan alam, apa contohnya? Yaitu contohnya ketika kita bercocok tanam, petani bercocok tanam padi harus melihat kondisi cuacanya terlebih dahulu. Apakah musim kemarau, apakah musim hujan. Nah, harus dilihat terlebih dahulu. Agar apa? Agar yang ditanam itu bisa mendapatkan hasil yang melimpah. Contoh lagi, para nelayan ketika mencari ikan juga harus melihat cuacanya terlebih dahulu. Apakah cuacanya itu mendung, apakah ombaknya itu besar, lah harus disesuaikan dulu. Agar apa? Agar terhindar dari bencana dan juga mendapat tangkapan ikan yang banyak. Contoh yang kedua, mengenai manusia dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dengan cara apa? Ketika terjadi musim kemarau, nah kan itu kemarau panjang ya, tidak ada air, sulit air. Bagaimana untuk menyelamatkan tanaman padinya agar tidak mati? Dengan cara membuat hujan buatan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan desel biasanya ya, yang airnya itu diambil dari sungai lalu dialirkan ke sawahnya. Agar apa? Tumbuhan yang ditanam itu bisa dipanen agar mendapatkan hasil keuntungan yang banyak. Tentunya itu diambil dari pengetahuan dan juga teknologi. Teknologinya apa? Melalui desel tadi. Oke, sudah dapat dipahami? Saya untuk itu kalau sudah dapat dipahami, Bu Guru ingin bertanya, apa sih yang disebut dengan lingkungan alam itu? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan, Mbak. Lingkungan alam yaitu lingkungan yang terdiri dari benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Betul, berikan tepuk tangan kepada Mbak Yaya. Ayo. Pertanyaan kedua, apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Siapa yang ingin menjawab? Silahkan Mbak Fatwa. Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup
interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya rasa pembelajarannya sudah selesai ya. Untuk itu Bu Guru ingin mengasih PR untuk kalian semua. Kan kalian katanya sudah paham ya. Untuk itu PR-nya apa? Membuat clipping ya. Membuat clipping, mencari gambar contoh antara bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Seperti contoh ketika kalian mendapatkan gambar di koran atau di buku atau di apa ya, di media lain, itu gambarnya semisal lagi bercocok tanam. Nah, di bawahnya itu kalian kasih keterangan mengenai interaksi yang Anda buat clipping tadi. Gambar yang ada di clipping tadi, kalian kasih keterangan, jelaskan. Bisa ya? Oke. Untuk itu sebelum pembelajaran kita akhiri, silahkan ditutup dulu, dibereskan semua buku-bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Ya, kalau sudah dicek lagi apakah di samping kanan kiri bawah belakang sampean ada sampah apa tidak. Ayo dicek, kalau ada silakan dibuang terlebih dahulu, kalau tidak mari kita berdoa. Tidak ada. Oke. Ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa PR-nya dikerjakan ya dengan bantuan orang tua. Oke, silahkan pulang dan hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.